Penjelasan panjang tentang beberapa mitos yang dipercaya bisa mendatangkan hantu di berbagai budaya, terutama di Indonesia. Mitos-mitos ini berkembang turun-temurun dan seringkali dikaitkan dengan pengalaman supernatural. 1. Bersiul di malam hari. Mitos ini sangat terkenal di banyak daerah di Indonesia. Konon katanya, bersiul saat malam, terutama setelah maghrib atau tengah malam, dapat mengundang kehadiran makhluk halus seperti kuntilanak, genderuwo, atau pocong. Asal-usul dan makna. Sebagian besar mitos ini dipercaya berasal dari kepercayaan masyarakat bahwa malam hari adalah waktunya makhluk halus berkeliaran. Bersiul dianggap sebagai cara memanggil mereka, karena suara siulan dianggap mirip dengan panggilan dari dunia lain. 2. Mengetuk pintu 3 kali di tengah malam. Dalam beberapa cerita rakyat, mengetuk pintu sebanyak 3 kali secara misterius pada tengah malam dipercaya sebagai tanda bahwa roh halus sedang mencoba berkomunikasi. Jika seseorang membalas ketukan atau membuka pintu, maka mereka bisa mengundang makhluk gaib masuk ke rumah. Makna simbolis, angka 3 sering dikaitkan dengan simbol mistis dalam banyak budaya. Ketukan 3 kali dianggap sebagai bentuk komunikasi dari alam gaib. 3. Membakar rambut. Beberapa orang percaya bahwa membakar rambut, terutama rambut sendiri, bisa mengundang makhluk halus. Konon aroma rambut yang terbakar bisa menarik perhatian roh penasaran atau bahkan arwah penasaran yang belum tenang. Asal-usul mitos ini kemungkinan berasal dari kepercayaan bahwa rambut adalah bagian tubuh yang menyimpan energi spiritual seseorang. 4. Tidur di depan cermin pada malam hari. Cermin sering dianggap sebagai portal ke dunia lain. Tidur di depan cermin pada malam hari, apalagi dengan lampu redup atau dalam kondisi gelap, dipercaya bisa membuka celah antara dunia manusia dan dunia roh. Penjelasan. Cermin secara simbolis sering dikaitkan dengan dunia paralel. Dalam budaya Tionghoa, bahkan ada larangan menempatkan cermin menghadap tempat tidur karena dipercaya bisa mengundang roh jahat. 5. Membuka payung di dalam rumah. Selain dianggap membawa sial, membuka payung di dalam rumah dipercaya bisa menjadi undangan bagi makhluk halus untuk ikut tinggal di dalam rumah. Hal ini terutama dipercaya jika payung tersebut dibuka malam-malam atau saat rumah dalam keadaan kosong. Pada pukul 12 malam ke atas bisa mengundang kuntilanak atau makhluk halus perempuan lainnya. Suara sisir yang menggesek rambut dianggap bisa memanggil entitas yang tertarik pada ritual kecantikan manusia. Asal-usul, mitos ini banyak diceritakan dalam cerita rakyat Jawa dan urban legend. Ada juga versi yang menyebut bahwa menyisir di malam hari bisa membuat roh penasaran mendekat, karena mengira seseorang sedang bersiap-siap untuk bertemu dengannya. 7. Menangis atau tertawa sendiri di tengah malam. Tertawa atau menangis sendiri di malam hari, terutama dalam keadaan sunyi, dipercaya bisa mengundang makhluk halus. Ini karena emosi ekstrem di malam hari dianggap sebagai sinyal bagi roh penasaran bahwa seseorang sedang dalam keadaan terbuka secara spiritual. 8. Membaca mantra atau cerita hantu dengan serius. Membaca mantra atau cerita horor, terutama yang berisi nama-nama makhluk gaib secara serius dan terus-menerus, dianggap bisa membuka pintu komunikasi dengan mereka. Di beberapa kepercayaan menyebut nama roh tertentu dengan niat tertentu bisa membuat mereka muncul. 9. Bermain jai langkung atau pemanggilan arwah. Ini adalah salah satu praktik yang secara terang-terangan memang bertujuan memanggil makhluk halus. Meski sebagian orang melakukannya sebagai permainan, dalam kepercayaan tradisional, ini adalah cara nyata untuk berkomunikasi dengan roh yang bisa berisiko jika tidak dilakukan dengan ritual pengaman. Ke-12. Meninggalkan cermin, sisir, atau boneka di depan tempat tidur. Benda-benda yang menyerupai manusia seperti boneka atau yang digunakan untuk perawatan seperti sisir dan cermin dianggap bisa menjadi medium roh jika dibiarkan di tempat yang tidak semestinya, terutama di kamar tidur.